Tugas kita kepada negara yang pertama adalah membayar pajak. Ini adalah inti ajaran dari Yesus Kristus di dalam teks yang sudah kita baca, dan ajaran ini sejajar dengan ajaran Paulus di dalam Roma 13 ayat 6 sampai 7a, bahwa Paulus di situ juga mengajarkan setiap orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, termasuk membayar pajak. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-66 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Kewajiban kita kepada Tuhan dan Negara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 untuk kita semuanya. Kemudian beberapa anggota kelompok Farisi pergi meninggalkan Yesus dan mengatur rencana bagaimana menjebaknya. Mereka mau membujuk Yesus supaya dia melawan aspirasi umum para orang Yahudi atau mengatakan sesuatu yang melawan pemerintah. Waktu itu beberapa teman Raja Herodes juga hadir. Sesuai dengan rencana, mereka mengutus beberapa anggota mereka dan beberapa teman Herodes untuk berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa kamu orang yang jujur, dan kamu juga mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kamu tidak takut kepada pendapat siapapun, karena kamu tidak memandang kedudukan orang. Jadi, kami mau menanyakan tentang pendapatmu. Menurut hukum Taurat, bolehkah kita membayar pajak kepada pemerintah Roma atau tidak?" Tetapi Yesus sudah mengetahui rencana jahat mereka. Karena itu dia berkata, "Kalian hanyalah orang yang berpura-pura baik. Apakah dengan pertanyaan semacam itu kalian pikir bisa menjebak aku? Coba tunjukkan kepadaku satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk membayar pajak." Lalu mereka menunjukkan mata uang itu kepadanya, dan dia bertanya, "Ukiran muka siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?" Jawab mereka, "Raja Roma." Lalu katanya kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kembali kepada raja apa yang wajib raja miliki, dan berikanlah kembali kepada Allah apa yang wajib Allah miliki." Mendengar jawaban itu, mereka pun terheran-heran, lalu pergi meninggalkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 15 sampai 22 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang terkasih, mengajar di Bait Suci, Yesus didekati oleh orang Farisi dan para Herodian. Mereka datang dengan maksud untuk menjebaknya dalam pengajarannya. Mereka bertanya kepadanya, "Apakah seseorang harus membayar pajak kepada Kaisar?" Sang Guru Agung Yesus dengan mudah menjawab pertanyaan mereka. Melihat melalui kemunafikan mereka, dia meminta sebuah koin. Dia bertanya, "Tulisan siapa di atasnya?" Dan mereka menjawab, "Kaisar." Jawabannya membuat mereka heran dan pergi. Jawaban Yesus, "Karena itu serahkanlah kepada Kaisar hal-hal yang menjadi milik Kaisar, dan bagi Tuhan hal-hal yang merupakan milik Tuhan." Yesus tidak hanya membungkam mereka dengan kritiknya, tetapi juga memberikan ajaran penting untuk murid-muridnya. Jawabannya mengungkapkan bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan negara. Ada hal-hal yang harus kita berikan kepada Kaisar ataupun negara.
ada hal-hal yang harus kita berikan kepada Tuhan. Apa tugas kita kepada Tuhan dan negara? Dalam perenungan kali ini, kita akan mengulas apa yang Alkitab katakan tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai murid. Kita mulai dengan hal yang pertama. Tugas kita kepada negara yang pertama adalah membayar pajak. Ini adalah inti ajaran dari Yesus Kristus di dalam teks yang sudah kita baca, dan ajaran ini sejajar dengan ajaran Paulus di dalam Roma 13 ayat 6 sampai 7a, bahwa Paulus di situ juga mengajarkan setiap orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, termasuk membayar pajak. Yang kedua, hukum harus dipatuhi oleh setiap diri kita. Kita harus tunduk kepada tata cara hukum ataupun negara. Ini kita lakukan demi Tuhan agar kita membungkam kebodohan manusia. Tanggung jawab kita yang berikutnya adalah takut dan hormat kepada penguasa. Kita harus takut dan menghormati mereka yang memiliki otoritas. Kita harus takut kepada raja ataupun pejabat negara. Kita tidak boleh berbicara jahat tentang penguasa kita. Bisa dibaca di dalam Keluaran 22 ayat 28, Kisah Para Rasul 23 ayat 5. Sama seperti kita menghormati semua orang dan juga mengasihi semua saudara-saudara kita, apakah kita memperhatikan bahwa Paulus dan Petrus tidak pernah berbicara tentang kasarnya Kaisar Nero di zaman mereka memerintah ataupun di zaman mereka melayani? Nah, hal itu adalah satu contoh dan teladan juga bahwa mereka tidak mengata-ngatai ataupun mengutuk penguasa pada saat itu. Kemudian tanggung jawab kita yang berikutnya kepada negara adalah melakukan hal yang baik. Kita harus siap untuk setiap pekerjaan baik, menolong saudara kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus yang ditulis kepada Titus pasal 3 ayat 1. Tolong saudara ingatkan kepada semua pengikut Kristus supaya mereka selalu menghormati semua pemimpin pemerintah, taat kepada mereka dan selalu bersedia melakukan yang baik. Kita harus memiliki tingkah laku yang terhormat di hadapan semua orang, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini seperti pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia ini. Karena itu saya mohon supaya kalian masing-masing tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Keinginan-keinginan itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Karena sekarang kita berada di antara orang-orang yang belum mengenal Allah, dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kita kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa sadar dan bertobat. Dengan begitu, mereka akan memuji Allah kita ketika mereka melihat Dia pada hari terakhir. 1 Petrus 2 ayat 11-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hal berikutnya adalah kita perlu berdoa. Saya menasihatkan kamu untuk mengajar hal-hal ini kepada jemaat yang kamu layani. Pertama-tama, hendaklah setiap anggota jemaat menyampaikan segala macam permohonan doa kepada Allah demi semua orang, disertai dengan ucapan syukur. 1 Timotius 2 ayat 1. Berdoa untuk raja dan semua orang yang memiliki otoritas. Dan berdoalah untuk raja-raja dan semua penguasa pemerintah. Mintalah kepada Allah supaya kita bisa hidup dengan tenang dan damai, dan bisa bebas untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan dengan cara yang pantas dalam pandangan semua orang. Setiap doa yang seperti itu baik dan menyenangkan hati Allah, yang adalah juru selamat kita. 1 Timotius 2 ayat 2-3. Umat Kristen hanyalah pendatang dan peziarah di dunia ini, sementara kewarganegaraan sejati kita ada di surga. Kita harus memberkati negara tempat kita tinggal.
memenuhi kewajiban yang diberikan Tuhan, dan kita akan menjadi aset bagi negara dimanapun kita hidup. Yang kedua, tugas kita kepada Allah, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati. Yesus menganggap ini sebagai perintah yang terbesar dari hukum Taurat. Sebagai perintah yang terbesar, ini adalah tugas kita yang terbesar juga. Mengasihi Allah dengan segenap budi, segenap hati, segenap kekuatan. Demikian juga hal yang kedua adalah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tugas yang berikutnya ketika mengasihi Allah adalah menaati perintah Tuhan dengan segenap hati. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menaati perintah-perintahnya. Bahkan sebagaimana Yesus mengajarkan bahwa menaati perintah-perintahnya adalah bukti tentang kasih sejati. Yang berikutnya, tugas kita mengasihi Allah adalah memprioritaskan Tuhan. Kehendaknya, pemerintahannya, kebenarannya harus menjadi yang pertama bagi kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Tidak hanya atas masalah pribadi kita, tetapi bahkan atas kewajiban kita terhadap negara. Kapanpun ada konflik antara kewajiban kepada Tuhan dan kewajiban kepada negara, Tuhan harus didahulukan. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Petrus, kita harus menaati Tuhan daripada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 29. Ini membantu menjawab pertanyaan yang sering muncul tentang kewajiban orang Kristen untuk pemerintah. Bisakah seorang Kristen memberikan suara? Bisakah seseorang menjabat di kantor politik? Jika tugas dan hak istimewa tersebut menempatkan negara di atas Tuhan, maka seorang Kristen harus menaati Tuhan daripada manusia. Di beberapa negara, harga mungkin terlalu tinggi, dan orang Kristen tidak akan bisa melayani dalam jabatan politik atau mendapat hak tertentu sebagai warga negara. Negara lain mungkin mengizinkan orang Kristen untuk mengutamakan Tuhan, mengizinkan orang Kristen untuk berpartisipasi dalam hal-hal tertentu. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan kita melihat bahwa umat Kristen harus menjadi berkat bagi negara dimanapun mereka tinggal. Sumber pendapatan dengan menghormati hukum, menghormati mereka yang memiliki otoritas, berkontribusi untuk kesejahteraan umum, melalui perbuatan baik dan doa yang sungguh-sungguh. Orang Kristen bisa menjadi berkat ketika pertama-tama mereka memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya, dan kemudian apa yang menjadi haknya negara. Negara menghormati prioritas yang harus diberikan Tuhan oleh warganya. Sementara mereka yang berwenang mungkin tidak selalu memahami hak mereka dan mengharapkan lebih banyak warganya daripada apa yang benar. Semoga kita, para murid Kristus, tidak pernah gagal untuk menyerahkan kepada Kaisar hal-hal yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Tuhan hal-hal yang merupakan milik Tuhan. Sahabat setia terkasih, kiranya setiap diri kita berbakti kepada negara dan juga berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.